Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'du. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وإخلاصهما ودوامهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين آمين يا رب العالمين. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Iqbal yang mudah-mudahan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka pengajian sore menjelang buka puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pengajian tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita sudah sampai di pembahasan tentang Bai'atul Aqabah, yaitu baiat yang disampaikan oleh kaum Ansor, yaitu orang-orang muslim yang ada di kota Madinah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam kisahnya Bai'atul Aqabah ini terjadi sebanyak 2 kali. Pertama kalinya itu disebut dengan Bai'atul Aqabatil Ula atau Bai'at Aqabah pertama, yang dihadiri oleh 12 kaum Ansor. Kemudian di dalam baiat itu mereka membaiat Rasulullah atau membuat ikrar janji kepada Rasulullah untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menanggalkan tradisi-tradisi jahiliyah. Kemudian pada Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah yang kedua, di situ dihadiri oleh 70 lebih kaum Ansor, yang mana di dalam Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah ini sudah ada perintah ataupun poin tambahan di dalam baiat, yaitu untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi anak-anak mereka. Dan inilah yang menjadi perbedaan antara baiat pertama dan baiat kedua. Di baiat yang kedua ini ada penekanan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun belum ada perintah untuk berjihad. Hanya saja mereka disuruh untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari baiat itu disebutkan di dalam riwayat dari sahabat Ubadah bin Samit, ada seorang sahabat namanya Ubadah bin Samit dari kalangan Ansor. Beliau berkata, "Bay'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bai'atil harbi, dengan baiat perang." Baiat perang ini artinya siap mati melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala sam'i wa ta'a fi usrina wa yusrina, yaitu selalu mendengarkan dan selalu patuh dengan perintah Rasulullah, baik dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Wa man syatina wa makrahina, dalam keadaan semangat ataupun dalam keadaan capek, ya, dalam keadaan tidak semangat, malas. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan kita tidak boleh untuk berselisih dengan orang-orang kecuali memang orang-orang itu adalah salah. Tapi kalau orang-orang itu benar, ya kita tidak boleh berselisih dengan mereka. Wa an naqulal haqqa aina ma kunna, dan selalu berkata jujur dimanapun kami berada. La nakhafu fillahi laumata laim,
dan kami tidak takut celaan ketika kami bercerita ataupun mengatakan kebenaran karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurang lebih isinya seperti itu. Mereka pokoknya harus taat dan patuh kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah bilang A, harus bilang A. Bilang B, harus B, kerjakan. Ya, kalau bahasa para aparat kita seperti itu. Kalau komandannya bilang kerjakan ini, siap. Seperti itu juga yang dibayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang menjadi perintah Rasulullah harus didengar. Nah, ini bayat yang kedua, sebagaimana yang disebutkan oleh para ahli sejarah. Kemudian juga inilah perbedaan antara dua bayat itu. Kemudian di sini juga disebutkan sebabnya. Kenapa? Ya karena di bayat yang pertama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegaskan kepada mereka untuk taat kepada Rasulullah secara mutlak. Karena apa? Karena pertama ada perjanjian antara mereka dan Rasulullah untuk berjumpa kembali di tahun yang akan datang. Jenengan masih ingat nggih kisahnya? Jadi di baiat yang pertama itu mereka berjanji ingin berjumpa dengan Rasulullah. Maka tidak perlu ada penekanan karena ya akan ada perjumpaan lagi. Dari tahun 12 setelah diutus Rasulullah ke tahun 13 setelah diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga karena mereka ini baru masuk Islam, kalau langsung dikasih yang berat-berat takutnya mereka belum siap. Jadi seperti itulah agama Islam itu diajarkan secara berproses. Tidak ada sesuatu yang diajarkan langsung. Makanya Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur. Oke ibu-ibu, Bu, Al-Quran itu turunnya secara berangsur-angsur. Ini jangan disalahpahami. Soalnya ibu-ibu kalau sudah dengar angsur ini pikirannya kemana-mana. Ini bukan angsuran ini maksudnya ibu-ibu. Jadi secara berangsur-angsur itu bertahap, tidak langsung. Karena apa? Karena syariat juga seperti itu. Dan kita sudah mendapatkan banyak contoh. Jadi minuman keras saja dilarang itu dengan proses, tidak langsung dilarang. Pertama diberikan nasihat, minuman keras boleh, akan tetapi mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Setelah itu apa? Setelah itu turun ayat Al-Quran yang melarang orang sholat dalam keadaan mabuk. Nah, jadi proses, nggak langsung diharamkan. Secara berproses, tidak boleh orang itu sholat dalam keadaan mabuk. Dan sebab turun ayatnya ini karena ada seorang sahabat sholat imam dalam keadaan dia berimam, dia itu dalam keadaan mabuk. Kemudian baca surat Al-Kafirun, akhirnya bacaan suratnya tidak rampung-rampung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum. Enggak dapat ujungnya. Lakum dinukum waliyadin dia lupa. Jadi diulang-ulang terus. Karena apa? Dalam keadaan mabuk. Maka turunlah firman Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Kemudian setelah itu turun firman Allah Subhanahu wa taala setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Bayangkan, selama 13 tahun tidak ada pelarangan khamar. Minuman keras tidak dilarang di kota Mekah. Jadi dalam periode Mekah itu tidak ada pelarangan untuk minum minuman keras. Sampai hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah, baru turun pelarangan minum minuman keras. Ini mengajarkan kita bahwa di dalam syariat itu ada proses, tidak langsung. Karena belum tentu syariat itu langsung diterapkan oleh umat. Karena apa ya? Karena iman itu kan orang mungkin dia masih labil, belum stabil imannya. Maka di kota Mekah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tugasnya itu untuk memperkuat iman dulu.
imannya sudah kuat, maka syariat mudah untuk dilaksanakan. Nah, itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga turun firman Allah, innamal khamru wal maisuru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sungguhnya khamar, judi dan lain sebagainya ini adalah najis, maka hindarilah supaya kalian beruntung. Itu turunnya di Madinah. Makanya di dalam baiat ini juga terdapat dua baiat. Baiat pertama, baiat yang kedua, perintah penegasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk siap mati demi agama, itu datangnya di baiat yang kedua. Nah, ini juga termasuk hikmah yang disebutkan oleh para ulama kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan yang dulu, bahwa setelah baiat ini disampaikan, orang-orang Ansor ini atau kalangan Ansor ini yang jumlahnya 70 orang lebih, mereka diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kembali di perkemahan mereka masing-masing, karena pada saat itu lagi musim haji. Orang-orang tidur di kemah-kemah sampai seperti sekarang ini. Jadi di Mina itu ada kemah-kemah. Orang-orang istirahat di situ. Nah, mereka pada saat itu diperintahkan oleh Rasulullah, mereka menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kami ini kuat, kami ini sudah biasa perang. Bagaimana menurutmu kalau misalnya besok pagi kami serang orang-orang Mekah? Jumlah kami ya lumayan banyak dan kami ini ahli perang. Apa jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Jangan. Aku belum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pulang ke perkemahan mereka masing-masing. Sampai di pagi hari, tiba-tiba mereka mendapatkan orang-orang kafir Quraisy mendatangi perkemahan-perkemahan mereka. Jadi ini suasananya sudah genting. Ternyata pertemuan mereka dengan Rasulullah diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Kemudian apa yang terjadi? Dikatakan di dalam riwayat bahwa mereka menyampaikan bahwa sudah tersebar sebuah berita, kalian berjumpa dengan teman kami. Nah, teman kami ini maksudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami menemukan sebuah berita bahwa kalian berjumpa dengan teman kami, yang mana kalian ini berniat untuk mengeluarkan teman kami ini dari kota Mekah. Setelah itu kalian sudah berikrar janji untuk memerangi kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini kalau ada pembagian begini lagi kurang fokus biasanya. Makanya diselingi dengan sholawat ya Pak. Jadi orang-orang kafir Mekah ini bilang begini, wahai orang-orang Ansor, wahai orang-orang Madinah, kami mendengar informasi bahwa kalian berjumpa dengan Muhammad dan kalian berkeinginan untuk mengeluarkan Muhammad dari Mekah. Setelah itu kalian berniat untuk memerangi kami. Nah, ini informasi yang sampai kepada mereka. Kemudian mereka berkata begini, demi Allah, tidak ada daerah yang ada di Arab ini yang paling kami benci untuk berperang dengan kami seperti daerah kalian. Jadi antara Mekah Madinah ini sebenarnya dari dulu memang sudah ada hubungan khusus antara penduduk Mekah dan penduduk Madinah. Jadi mereka itu sangat menyayangkan kalau misalnya akan ada peperangan yang terjadi antara kami orang-orang Mekah dengan orang-orang Madinah. Ini yang mereka sampaikan kepada orang-orang Ansor pada saat itu yang sudah
sebagian dari mereka sudah menjadi orang-orang muslim. Di sini ada pelajaran, kembali saya sampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa orang-orang kafir zaman dulu itu mereka kalau bersumpah wallahi, demi Allah, sama kayak kita. Ya, Bapak-bapak. Jenengan kalau sumpah bilangnya apa? Demi Allah. Ya, mereka juga bilang demi Allah. Tapi kok mereka jadi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik? Kenapa? Karena mereka selain menyembah Allah, mereka juga menyembah berhala. Itu yang jadi perbedaan. Makanya kalau ada orang yang menyembah Allah tapi dia menyembah yang lain juga, ini namanya musyrik. Ini namanya musyrik, sehingga keimanannya itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, nah, coba sama-sama kita bayangkan pada saat itu perkemahannya orang-orang Ansor ini, orang-orang Madinah ini dikepung oleh orang-orang Mekah yang pada saat itu mereka tuan rumah, karena kan hajinya di Mekah. Mereka dikepung, kemudian mereka diinterogasi, benar nggak berita yang kami dapatkan ini? Maka disebutkan di dalam riwayat, orang-orang Madinah pada saat itu terbagi dua. Ada yang sudah beriman, ada juga yang belum beriman. Tapi semuanya pergi berhaji, karena syariat haji ini adalah warisan Nabi Ibrahim alaihi salam. Orang-orang yang beriman ya haji, orang-orang musyrik juga haji. Nah, jadi pada saat mereka diinterogasi ini, orang-orang Madinah terbagi menjadi dua. Orang-orang muslimnya diam 1000 bahasa. Ketika diinterogasi mereka diam. Sedangkan orang-orang yang belum muslim, non muslim orang Madinah yang ikut bersama rombongan ini, mereka langsung bersumpah, demi Allah kami tidak berjumpa dengan Muhammad. Nonton nggih? Pertanyaannya, mereka bohong tidak? Orang-orang Madinah ini bohong tidak? Bohong atau tidak, Pak? Tidak bohong, karena mereka belum muslim memang. Mereka juga tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berjumpa dengan Nabi Muhammad orang-orang Madinah yang sudah muslim. Makanya mereka pada saat dengar kabar itu, wah, kami tidak pernah berjumpa dengan Muhammad itu, kami tidak tahu siapa Muhammad itu. Tapi kok kami dituduh kami membuat sebuah perjanjian dengan Muhammad untuk memerangi kalian? Tidak benar itu. Nah, akan tetapi orang-orang muslimnya diam. Orang-orang muslimnya diam, lirik kanan kiri, saling melihat apa? Kanan kiri, sampai dikatakan orang-orang Mekah itu pergi karena mereka sudah mendapatkan jawaban bahwa berita yang mereka dapatkan itu tidak benar, tapi jawaban mereka dari orang-orang non-muslim. Orang-orang non-muslim Madinah. Mereka pulang, kemudian kembali lagi, berita itu mencuat sehingga mereka sudah yakin, wah benar ini, mereka membuat sebuah persekongkolan yang buruk. Maka orang-orang Madinah ini dikejar oleh orang-orang Mekah, dan didapatkan di situ ada 2 orang, disebutkan di dalam riwayat ada 2 orang. Yang pertama Sa'ad bin Ubadah, dan yang kedua Munzir bin Amr. Nah, 2 orang ini dikejar oleh orang-orang Mekah sebelum mereka pulang ke Madinah, dikejar. Munzir bin Amr melarikan diri, bisa lolos dia. Sedangkan Sa'ad bin Ubadah ketangkep. Wah, bahaya. Ditangkap sama orang-orang Mekah, kemudian dikatakan di dalam riwayat tangannya diikat sampai tangannya itu diikat dan juga diikat dengan kepalanya seperti ini. Jadi seperti ini, gambarannya seperti ini. Jadi tangan dan kepalanya diikat sekalian begini. Kemudian ada tali yang mengikat di kuda. Jadi orang-orang Mekah itu bawa kuda,
Talinya itu diikat di kuda dalam posisi Sa'ad bin Ubadah kepalanya terikat, tangannya terikat, kemudian kepalanya ditarik. Karena Sa'ad bin Ubadah ini rambutnya gondrong, rambutnya panjang, ditarik dari perbatasan kota Mekah sampai masuk ke kota Mekah. Nah, ini riwayat yang disebutkan oleh para ahli sejarah, sampai dikatakan oleh Sa'ad, mereka menarikku, kemudian saat aku mulai diinterogasi, satu dari pembesar Quraisy berkata, ama bainaka wa baina ahadin min Quraisyin jiwarun aw ahdun, apakah kamu memiliki hubungan dengan salah seorang yang ada di Quraisy ini, baik itu hubungan perjanjian ataupun hubungan perlindungan? Jadi ditanya dulu Sa'ad bin Ubadah. Nah, sebelum saya lanjut Pak, Arab itu dulu di zaman jahiliyah, meskipun mereka bobrok secara akhlak, mereka itu tidak berani mengingkari janji. Itu sifat orang Arab dari dulu. Jadi kalau ada perjanjian di masa jahiliyah, ada perjanjian yang mereka sudah sepakati, itu tidak mungkin mereka itu melanggar janjinya, karena itu akan membawa aib bukan hanya untuk dirinya, tapi satu sukunya itu akan aib seumur hidup, dan itulah yang mereka jaga. Makanya Sa'ad bin Ubadah sebelum dieksekusi ditanya dulu, kamu ini punya perjanjian tidak dengan orang-orang Quraisy, atau kamu ada kesepakatan untuk saling melindungi dengan orang-orang Quraisy? Maka dijawab oleh Sa'ad bin Ubadah, iya, saya punya perjanjian untuk saling melindungi dengan orang Quraisy. Siapa namanya? Dia menjawab, pertama Jubair bin Mut'im, ini orang Quraisy, orang kafir Quraisy. Kemudian yang kedua Harith bin Umayyah. Jadi ada dua orang. Dua orang Quraisy ini saudagar. Mereka punya pedagang-pedagang yang mereka utus untuk pergi ke kota Syam. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, orang-orang Quraisy Mekah itu mereka memiliki perdagangan internasional dari dulu. Perdagangan di musim panas dan perdagangan di musim dingin. Musim panas mereka pergi ke Syam. Jadi kalau kita lihat peta, Mekah itu letaknya di bawah Madinah. Letaknya di bawah Madinah. Dan apabila di musim panas, mereka memilih untuk melakukan perdagangan di negeri Syam. Syam itu sekarang Palestina, Suriah itu Syam. Pada saat musim panas mereka ke negeri Syam, karena kalau musim panas di negeri Syam tidak terlalu panas. Kemudian kalau musim dingin mereka melakukan perdagangan di negeri Yaman. Dan Yaman musim dingin tidak terlalu dingin. Memang pintar juga mereka milih tempatnya, milih waktu dan tempat ini pas. Makanya ini diabadikan di dalam Al-Quran, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wassaif. Ya, perjalanan orang-orang Quraisy baik itu di waktu musim panas ataupun di musim dingin, itu diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau mereka melakukan perdagangan di musim panas, mereka pergi ke Syam, mau tidak mau harus lewat Madinah. Dan namanya di jalan itu tidak aman, mungkin saja ada perampok yang mencuri dagangannya dan lain sebagainya. Nah, makanya biasanya mereka punya perjanjian-perjanjian dengan suku-suku tertentu. Oh, di Madinah ada orang hebat, ada orang yang bisa, ya tokoh lah, yang bisa mengamankan jualan saya. Nah, itu yang dimaksud di sini. Nah, makanya beliau mengatakan bahwa Jubair bin Mut'im dan Harith bin Umayyah, saudagar Quraisy, itu mereka punya perjalanan dagang ke Syam. Kalau mereka lewat Madinah, saya yang jamin dagangan mereka aman kalau lewat di sini. Tidak ada yang ganggu.
Maka apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy, kalau begitu panggil mereka berdua. Maka Sa'ad bin Ubadah memanggil kedua nama tersebut, maka datanglah Mut'im. Mut'im datang, kemudian juga Harits bin Umayyah juga datang, kemudian Sa'ad bin Ubadah dibebaskan oleh orang-orang Quraisy karena apa? Mereka memiliki perjanjian perlindungan, ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat ini. Ngaten nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena sudah maghrib nih. Iya, saya tidak mau dimarahi, Pak. Semoga ada manfaatnya dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semuanya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau masih diberikan waktu dan kesempatan oleh Allah, kita akan membahas tentang hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena setelah ini hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum